Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi Dailymotion menggunakan lagu CJR yang berjudul Lebih Baik. Jadi ini tuh temanya sahabat, dan buat kalian yang penasaran dengan tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Untuk kalian yang mau ngambil audionya dan overlaynya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Begitu juga dengan detik-detiknya. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe. Nah, di sini aku udah nambahin foto. Nah, di sini untuk teksnya kalian klik teks yang pertama dulu, terus kalian tambahkan efek, kalian klik tambahkan efek, terus kalian ke warna dan cahaya, lalu tambahkan efek pemisahan RGB atau RGB skip. Di sini untuk kekuatannya kalian kurangin menjadi 0,02. Terus kalian klik titik 3, lalu pilih salin efek. Kalian ke teks yang kedua, klik efek, klik titik 3, lalu pilih tempel efek, dan kalian salin tempel efeknya ke foto yang ketiga dan keempat. Nah, kalau udah kalian tempel efeknya ke semua teksnya, kalian lanjut ke foto yang pertama, kalian ke move and transform, kalian ke transisi yang ketiga, tambahin 2 keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin teksnya, terus yang di akhirnya itu kalian kecilin teksnya, lalu kalian ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva, circular in dan circular out. Bentuknya tuh kayak gini. Kalau udah, kalian klik titik 3 dulu, lalu pilih salin kurva. Nah, kalau di Dailymotion kalian gak ada titik 3 dan salin kurva, kalian harus perbarui Dailymotion kalian dengan cara cari di YouTube download Dailymotion Pro. Oke. Terus kalian lanjut ke foto yang kedua, kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin 2 keyframe juga di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, lalu di akhirnya kalian kecilin, lalu ke tengah-tengahin, tinggal klik kurva yang ini, lalu klik titik 3 dan pilih tempel kurva. Dan lakukan hal yang sama ke teks yang ketiga dan keempat. Nah, kalau udah kalian lakukan hal yang sama ke semua teksnya, kalian lanjut ke fotonya. Di fotonya ini kalian klik efek dulu, terus kalian tambahkan efek, lalu kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek ubin atau tailless. Dan di sini mirrornya kalian aktifin, lalu klik titik 3 dan pilih salin efek. Ke foto yang kedua, kalian klik efek, klik titik 3 dan pilih tempel efek, dan lakukan hal yang sama ke semua. Nah, kalau udah kalian tempel efek ubin dan tailless atau taillessnya ke semua fotonya, di sini langsung kita ke foto yang pertama. Di foto yang pertama kalian ke move and transform, lalu kalian ke transisi yang ketiga, kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di sini aku nambahin overlay. Overlaynya itu kalian tambahkan efek yang ada di distorsi or warp. Nama efeknya peta pemindahan atau displacement map. Di sini kalian pilih yang Y, baru kalian aktifin dari tengahnya atau from centernya, lalu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tambahin aja sampai 90. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Buat kalian yang nanya aku cari fotonya di mana, jadi aku cari fotonya di Pinterest. Kalian bisa ketik Ulzang Aesthetic sahabat. Nah, di sini aku nambahin overlay lagi di foto yang kedua. Kalian klik efeknya, tambahkan efek, itu peta pemindahan, pilih yang Y, lalu dari tengahnya aktifin, terus tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tambahin sampai negatif 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Ini kalian klik fotonya lagi, selanjutnya kalian klik fotonya, ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai negatif 35 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di sini kalian ke detik 12.01, tambahkan shape persegi, klik titik 3 dan pilih fill screen, lalu kalian zoom dikit. Terus kalian pangkas di detik 12.25.
Terus kalian klik mata-mata shape-nya dan pilih mata-mata foto yang kedua, lalu pilih kotak yang di tengah dan kembalikan ke posisi yang semula. Terus kalian klik lagi masking group-nya, ke move and transform, tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya itu kalian tambahin, kalian turunin ke bawah maksudnya. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu tambahkan efek ubin atau tailless, dan di sini mirrornya nggak usah kalian aktifin. Jadi kayak gini. Lanjut ke foto yang ketiga, ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin ke transisi yang kedua maksudnya, tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya putar menjadi negatif 50 derajat, positif 35 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke detik 12.25, tambahkan shape, kalian fill screening, lalu zoom dikit, dan pangkas di detik 13.21. Kalian klik mata-mata shape-nya, terus mata-mata foto yang ketiga, lalu pilih kotak yang di tengah, dan kembalikan ke posisi semula. Terus di sini kalian klik masking group-nya, ke move and transform, tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya itu kalian ke atasin, naikin ke atas. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus tambahkan efek ubin, mirrornya nggak usah diaktifin. Nah kalau udah, di masking group-nya tambahkan efek lagi yang ada di distortion warp. Nama efeknya itu lengkungan gelombang atau waver. Di sini kalian ubah jaraknya menjadi 6,5. Terus offsetnya kalian nolin. Offsetnya ini kalian ubah menjadi 45. Terus magnitude-nya tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya tambahin aja sampai 3. Ini offsetnya kalian kurangin menjadi 0 ya guys. Terus magnitude-nya kalian tambahin sampai 25,0. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Terus kalian lanjut ke fotonya. Nih fotonya ini kalian klik fotonya, terus pilih yang ini dan pilih gandakan satu layar. Nah foto yang di atas kalian tambahkan efek. Kalian ke lainnya dulu atau other, lalu tambahkan efek salin latar belakang atau copy background. Lalu tambahkan efek yang ada di matte masking, yaitu efek usap atau wipe. Di sini sudut fadernya kalian ubah menjadi 0,2. Terus akhirnya kalian kurangin menjadi 50,0. Lalu kalian tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp, namanya efek cermin atau mirror. Kalian ke foto yang di bawah, ke move and transform, tambahin keyframe, golden di akhir. Dianya tuh kan geser ke kiri, lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di detik 13.21 kalian tambahkan shape, lalu klik titik 3, fill screening, lalu zoom dulu. Terus kalian pangkas di detik 14.13, pilih fotonya, mata-mata shape-nya dan fotonya. Terus pilih kotak yang di tengah, lalu tambahkan efek ubin atau tailless. Nah kalau udah, tambahkan efek yang ada di distortion warp, yaitu efek ubin putar atau tail rotate. Di sini ukurannya ubah menjadi 4,1. Terus posisinya yang X-nya itu negatif 150. Lalu yang Y-nya positif 150. Dan rotasinya itu kalian nolin dulu, baru tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya itu tambahin sampai 90,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke detik 13.21 tambahkan shape lagi, pangkas, dan fill screening, lalu zoom dikit dan jadikan masking group. Pilih kotak yang di tengah. Kalau udah jadi kayak gini, kalian ke klik masking groupnya, tambahkan efek ubin, lalu ke move and transform, ke trans yang kedua, tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya putar menjadi positif 90 derajat.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, kalau udah lanjut ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek tail rotate juga atau bin putar. Posisi ukurannya itu 4,1, samain. Posisinya negatif 150 yang X. Terus yang Y-nya itu positif 150. Dan rotasinya kalian ubah dulu menjadi 270,0 derajat. Lalu tambahin keyframe, di hold dan di akhir. Di akhirnya itu kalian ubah menjadi positif 360,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu tambahkan shape di detik 14.13, kalian fullin atau full screen, zoom dikit, dan pangkas di detik 15.03. Terus jadiin masking group, lalu pilih kotak yang di tengah dan kembalikan ke posisi yang semula. Pertama-tama tambahkan efek ubin di maskingnya, lalu ke move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya putar menjadi negatif 90 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, nah di sini aku nambahin overlay hijau kayak gini. Terus overlay itu kalian tambahkan efek chroma key yang ada di matte masking yang ini. Nah di sini kalian pilih key colornya, pilih yang bentuk kuas ini, lalu arahkan ke warna hijau itu. Terus di sini untuk thresholdnya tambahin sampai 0,2784. Terus yang feedernya itu kalian tambahin sampai 0,155. Nah kalau udah jadi kayak gini, kalian klik masking groupnya atau fotonya, kalian ke move and transform. Di transisi yang pertama tambahin keyframe, jual di akhir. Dianya kalian turunin ke bawah. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ini kalian turunin ke bawah ya guys. Nah kalau udah, kita lanjut ke foto yang ke selanjutnya. Kalian ke move and transform, tambahin keyframe, jual dan di akhir. Di awalnya itu kalian ke atasin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Nah kalau udah, fotonya ini kalian tambahkan efek lagi yang ada di distortion warp. Nama efeknya itu efek reorientasi bidang. Lalu efeknya kalian ke atasin, pilih yang B, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Terus di akhirnya itu kalian tambahin sampai negatif 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto selanjutnya, tambahkan efek yang sama, pilih ke atasin dulu, lalu pilih yang B, tambahin keyframe, jual dan di akhir. Di awalnya tambahin sampai positif 30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe, jual dan di akhir. Di akhirnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke foto selanjutnya, lalu kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin 2 keyframe, jual dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin, terus di akhirnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva yang kayak gini. Jadi kayak gini. Nah kalau udah, kalian ke foto yang pertama. Di foto pertama tuh tambahkan shape persegi. Lalu ke transisi yang ketiga, kalian ke full screen, kalian fullin dikit atau zoom. Terus ke detik 17.05, lalu pilih yang ini. Kalau udah jadi kayak gini, kalian pilih shape-nya, pokoknya pilih semua. Kalian pilih yang ini dulu. Lalu klik pilih semua layer, dan di sini kalian kecualikan teksnya, kalian klik teksnya, terus pilih lagunya, dan pilih kotak yang ini. Jadi hasilnya bakalan kayak gini. Kalau udah, kalian klik lagi masking groupnya, pilih yang ini, pilih salin satu layar, kalian ke detik 17.05, lalu kalian pilih yang ini, dan pilih tempel satu layar. Jadi ini bakalan kesambung gitu guys.
Nah, jadi di detik yang terakhir itu, yang detik 22.23, kalian tambahkan shape dulu yang persegi, lalu klik fill screen, kalian zoom dikit, terus pangkas di detik 23.00, dan di sini shape-nya kalian ubah menjadi warna putih, lalu ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir, jarinya itu kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasil bahkan kayak gini. Nah guys, jadi ini udah selesai transisinya atau tutorialnya. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa diklik tombol like, share dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.